Angel semua, dan ini adalah episode kedua dari Betak Sambal berburu takjil bareng sayangnya Angel. Nah, di episode kedua ini kita ada bintang tamu spesial lagi nih. Nah, sekarang Angel juga udah sampai di rumahnya. Kebetulan Angel kasih clue-nya nih buat sayangnya Angel. Kalau clue-nya dia seorang motovlogger atau bike antusias kan udah biasa. Nah, clue-nya dia membuka bisnis laundry. Sama sebelahnya pet shop kayaknya, enggak, tetangga. Jadi dia buka bisnis Mama Laundry. Nah, silakan sayang Angel komen di bawah siapakah motovlogger. Enggak. Nah, ini bintang tamu spesial kita, Gani. Halo, Angel. Gani Rahman sayang Angel. Iya. Nah, Gani, finally we made it gitu. Karena kita udah beberapa kali jujur ya sayang Angel reschedule terus karena Angel gitu. Iya, kita udah lumayan nunggu berapa ya? 3 bulanan ada ya? Lebih kan? Iya, lebih. 3 bulan lebih ya? Udah Iya. akhirnya terwujudnya malah di bulan puasa ini ya? Iya, memang bulan puasa penuh berkah ya. Benar. Kalau Gani sendiri gimana puasa? Udah berapa banyak nih yang nggak bolong? Kalau bolong kan? No. Pertanyaannya malah kebalik ya? Nggak, gue aman sih. Aman ya? So far masih full sih. Meskipun motorannya lebih dikit dibanding nggak puasanya. Gitu sih. Nah, kebetulan nih sayang Angel, mungkin nanti kita bakalan ajakin Gani untuk motoran bareng ya Gan ya? Ayo dong, gas banget. Karena kita belum pernah motoran bareng. Kita belum pernah nih, bener banget. Iya. Nah, Gani, ini kan di belakangnya udah ada garasi spesialnya. Iya, benar. Gani nih, mungkin sebelum kita nanti cari takjil, karena sekarang udah jam 16.36 juga, kita bakalan mungkin sneak peek ke dalam dulu kali ya Gan ya? Kita review. Garasi Sultan ya sayang Angel, motor tuh banyak. Kalau Angel cuma 2, Aero sama R6 doang gitu. Jadi ini tadi Angel udah sempat nanya-nanya juga kan, mungkin bisa diceritain ke Angel gitu. Okay. Gimana sih awal mulanya Gani kayak suka sama motor-motor vintage seperti ini gitu? Oke, jadi pertama kali gue waktu kecil itu gue sering nonton film-filmnya Andy Lau tuh dulu. Film Andy Lau yang banyak yang motor 2 taknya, motor-motor kecil ya. Nah, gue tuh kayak punya cita-cita suatu saat gue pengen beli motor yang kayak dia nih, gitu kan. Dan terwujudnya di sekarang, cuma mindset gue tetap stuck di tahun 97 itu. Nah, udah akhirnya terwujudnya sekarang, cuman ya makanya tetap motornya tua gitu sih. Gitu. Nah, awal mulai gara-gara gitu sih. Iya, tapi berarti kan kayak emang childhood yang masih membekas banget dong ya. Bener Gak pengen jadi Andy Lau juga? Main Wah, kalau itu susah ya. koleksi motornya aja ya. Koleksi motornya aja. Oke, gitu mungkin sih. boleh kita review dari yang ujung kiri ini, ada Hayabusa, Suzuki Hayabusa. Benar. Ini motor kan eye catching, unik, dan juga bener-bener kayak identik banget lah dengan motor gede yang kenceng gitu. Benar, ini kalau emang di Mobile Legends Assassin ini Hayabusa. Oh iya benar, iya. Banyak tuh selalu yang komen gue kayak gitu nih, lu baru beli skin Hayabusa ya gitu kalau nggak salah. Jujur gue nggak pernah main game gitu soalnya. Jangan, itu game bocil. Gitu Bu Angel. Nah, motor pertama mana nih yang Gani punya? Yang aku punya udah nggak ada sih di sini. Kalau dibilang yang pertama kalinya ya. Cuman kalau yang paling lama itu sekarang itu posisinya masih ada di bengkel juga. Oh, ini gitu. belum semua di sini. Ini yang paling pertama sih ini. Ini. Saber 900 First Fireblade. Gitu Bagus sih. banget. 900 cc ini? 900 cc. Jadi sebelum Saber 1000 yang kayak sekarang itu pada beredar, ini pertama kalinya. Gitu. Nah, aku penasaran kan, tapi kan kalau motor-motor vintage dan ini kayak gini, susah nggak sih kalau servis atau cari spare part-nya gitu? Kalau servis sebenarnya nyari mekaniknya yang lebih susah dibanding nyari spare part-nya. Oh, tapi Gani berarti nggak bisa ngoprek-ngoprek sendiri? Jujur nggak bisa. Koleksi dong. Sama sih, mungkin bisa bongkarnya balikinnya nggak bisa ya? Iya, benar. Itu yang paling ribet, sumpah. Oke, nah Gitu. Hayabusa dulu nih, tadi Oke. aku udah langsung kegeser aja. Oke. Bisa ceritain nggak cerita yang unik dari si Hayabusa ini? Atau motor ini ada namanya nggak sih, Gan? Namanya, kalau gue pribadi sih gue jarang ya kayak ngasih nama gitu. Nah, cuman ini yang jelas, waktu itu kenapa gue tertarik sama motor ini, karena motor ini adalah Hayabusa yang pertama kalinya. Jadi yang kecepatannya bisa sampai 320 km/jam. Pernah nyampe segitu nggak? Enggak, jelas. Tapi kalau Hayabusa yang Gen 2 itu udah diturunin karena ada Gentleman Agreement. Jadi cuma boleh sampai 280 km/jam.
Jadi ini bener-bener motor pertama yang paling kenceng Terlalu di era OP, itu. Sayang Angel. Terlalu overpower gitu ya Benar. maksudnya ya. Gitu. Tapi kalau misalkan pemiliknya sendiri di Indonesia masih bisa dihitung jari nggak sih ownernya Hayabusa ini? Hayabusa ini terutama yang first gen mungkin masih ada kali ya. Masih ada. Bisa dihitung pakai jari lah gitu. Yang agak susah yang nanti nih kita setelah ini lah. Oh, yang mana nih Jan berarti? Yang agak susah itu yang ini. Yang ini? Benar. Ini sama Kawasaki ini. ya? Kawasaki, benar. Kawasaki ZR. ZXR Z- 7,5. Wah, ZXR 7,5. Benar. Terakhir kapan diproduksi berarti ini kan? Ini produksi, ini namanya seri J. Seri J. J itu diproduksi terakhir itu tahun 92. 92. 92. Tadi dulu 92 berarti lebih tuaan ini ya, udah 31 tahun berarti kan ya? Iya 30. Dari- Gue bego iya. banget matematika. Sama aku juga sih. Tadi kayak semoga aja benar. Sekitar segitulah ya berarti ya. Mana dari motor ini yang paling sering Gani pakai? Yang paling gue sering pakai kalau buat konten ini udah pasti. Oh, ini yang udah pasti ya. Tapi kalau buat perjalanan agak jauh biasa ini. Gimana sih? Iya. Yang lebih jauh malah nyari yang lebih kenceng ya? Orang malah lebih santai gitu. Yang penting nyampe ya kan Karena ya? kenapa? Ini yang paling muda. Oh, ini yang paling muda Ini nih. paling muda dan udah injeksi. Kalau iya, main iya, karburator. Gitu. Berarti pasti jalan juga deg-degan dong ya? Jangan mati dong, jangan mati. Lumayan sih. Terutama motor-motor yang ini nih. Jangan mati dong motornya, kalau mati bingung sih. Bener. Nah, kalau ini nih yang abu-abu ini Oke. juga ganteng banget, Honda ini ya. Honda, benar. Honda apa ini? CBR. CBR 919 generasi setelah yang ini. Oh. Generasi setelah yang ini. Cuman ini bodinya bukan aslinya ya. Bukan aslinya. Bukan aslinya. Jadi ini udah dibuat untuk balap. Waktu itu sama pembalapnya itu bukan dibikin sama pembalapnya sih. Jadi waktu itu ada motor percobaan dari Yoshimura buat jadi balap. Nah, ini motornya gitu. Jadi ini sebenarnya body prototype, bukan originalnya gitu. Oh gitu. Emang berarti khusus buat balap gitu motor ini. Dari mesin udah dioprek juga berarti kan? Belum sih. Kayaknya ini sih dia lebih mengutamakan si knalpotnya karena ini buatan Yoshimura. Jadi cuman mengutamakan si Yoshimuranya itu sendiri. Oh, Gitu ngerti. sih knalpotnya doang sih. Jadi dia nggak ngoprek mesin sih. Cuman dari bunyi idle mesin sih udah agak aneh sebenarnya. Kayak udah nggak standar gitu. Oh iya, berarti kalau kena desibel gitu gimana polisi? Desibel ya. Ya aman nggak aman lah. Berdoa aja pokoknya setiap Berdoa jalan. aja semoga Pak polisinya lagi pakai headset gitu. Benar. Yang nah berarti nanti kan kita berburu takjil nih. Tadi dulu sebelum berburu takjil ini dulu satu jangan dilupain dong sayang aja karena ada yang warna kuning-kuning menarik perhatian ini kan. Ini apa nih motor apa Mito? Ini yang motor yang cc paling kecil di sini. Sebenarnya ada sih lagi itu. Cuman ini paling kecil untuk yang sport ini Kagiva Mito. Kagiva Mito. Tahunnya sendiri tahun 98. Dulu motor ini dipakai sama Valentino Rossi pertama kali. Pertama kali dia balap motornya ini. Kayak gitu. Iya. Bukan literally ini motornya itu. Gue nyumput same bawa bike siapa? gitu lah. Gue ngendus pantat siapa ya sayang Angel ya? Si Gani ngomongnya belakangan. Kirain nih bekas dudukannya Valentino Rossi. Bukan dong. Oh bukan, tapi ya unit lain. Unit lain cuman motor yang sama gitu. Gitu. Nah kenapa memilih motor Mito Cagiva ini nih? Karena yang jelas kalau motor 2 tak terutama 125 cc dan gara-gara Valentino Rossi kemarin udah cabut juga ya. Kayaknya sih feeling gue ini bakal naik nih harganya. Jadi makanya kemarin ya udah berpikir kayaknya ini sih pilihan yang bagus sih gitu. Nah. Untuk di-keep gitu lah. Nah berarti kalau Gani sendiri memang untuk hobi nge-keep atau nanti misalkan ada orang tertarik ya akhirnya in the end jual beli gitu atau Kalau ini enggak sih, ini kayak cuman ada beberapa motor yang udah saya bangun mungkin akan dijual kalau misalnya udah waktunya gitu udah sih. waktunya gitu dan juga selama ada waktunya ya. Ada waktunya. Itu Ada waktunya. waktunya ini bukan ini dari tadi maksudnya. Ada waktunya saya aja. Karena harus nego-nego dulu kan. Benar gitu kan. Nah, tapi yang bikin unik juga nih, kenapa sih Gani tertariknya sama motor-motor vintage? Kenapa nggak motor zaman sekarang kayak Kawasaki ZX atau R6 atau CBR 600.000, BMW S1000 RR? Kenapa tuh Gan? Padahal keren-keren juga. Salah satunya sih karena yang tadi tuh gue bilang yang Andilau itu. Cuman kalau yang keduanya itu faktor paling gedenya karena
menurut gue mau sekecil apapun motor tua cc-nya sampai segede apapun, ketika gue jalan, Historicalnya. bener, ketika gue jalan itu bener-bener yang foto tuh banyak karena orang mungkin ngeliatnya wah ini nggak ada lagi nih gitu. Jadi mungkin kalau motor-motor gede sekarang yang ngeliat mungkin by cc yang besar gitu ya. Cuman kalau ini ya uniknya sih gitu sih maksud gue. Beda dari yang lain. Identik gitu lah ya. Nah, Ada ciri khas identik terus. Ya itu tadi yang dibilang orang jadi kayak punya poin spesialnya lah gitu di mata-mata videografer sensi gitu. Dan memang target gue tuh biasanya om-om kaya soalnya. Oh, om gadun-gadun tajir ya. Hobi. Biasanya tuh mereka tuh selalu nyapa gue, wah dulu saya punya nih motor ini waktu masih muda. Gitu. Udah akhirnya dari situ jadi ngobrol relasi lagi. Relasi gitu. lagi. Oh, berarti emang di segmen-segmennya emang yang vintage juga ya? Bener, tua juga jadinya. Tua juga. Cukup sayanya aja jadi yang muda. Iya dong. Selama masih ada waktunya. Waktunya bener. Oke, Gan, mungkin nanti kita bakalan lanjutin ngobrol lagi, Oke, bakalan boleh. kulik-kulik Gani lagi lebih dalam, Cie. Iya. Setelah kita berburu takjil, kira-kira di mana nih Gan yang deket sini? Kalau ini daerah Bintaro, gua sih saranin mungkin daerah sektor 9 ya. Sektor 9. Tadi sih gue pas jalan ke sini lumayan padat, semoga Lumayan padat nanti enggak ya. Semoga kesana juga makin padat kayaknya. Udah mepet soalnya. Udah cuman mepet, iya bisa benar. lah, harusnya. Biasa bisa ya. Oke. Motor mana nih Gan yang kira-kira jadi gini, aku mau kasih tahu kalau aku adalah seorang lady biker yang manja. Jadi aku takut kalau kenapa-napa motor orang sih Gan lebih tepatnya gitu. Jadi mana nih Gan yang kira-kira paling aman buat aku naikin motornya Gani? Paling aman mungkin karena Angel ini biasanya pakai R6, gue bisa nyaranin dia pakai yang ini sih. Iya, untung bukan nunjuk Hayabusa ya, gue udah keringet dingin nih. Kalau itu udah, waduh, kegedean itu Bu, jujur. Coba ya, aku pakai, Oke, boleh. aku coba tes on the bike gitu. Tapi ini berat gak sih, Gan? Enggak seberat itu. Itu emang dari dulu motor jadul tuh terlihatnya doang berat. Enggak kan? Enggak kan? Berat ya. Enggak dong. Coba, Masa dibandingin R6? Berat sih. ya, Cuman at least tidaknya tuh napak. iya, kakinya at kan. least napak itu yang bikin aman sih. Kalau motor tua gitu tuh semuanya Bu Angel. Semuanya napak. Anjay, keren banget. Gitu. Balap. Oke, kalau gitu sayangnya Angel langsung kita ready on the bike kali ya. Let's go. Oke, sayangnya Angel, kita sekarang udah ready. Sebenarnya ini adalah setelan mau ke Indomaret. Nah, kalau Gani mau touring gitu. Touring ya. Touring, jadi emang udah well prepare. Semoga perjalanannya lancar. Sayangnya Angel nyari takjilnya hari ini lancar, nggak hujan sih yang paling penting ya. Semuanya berjalan dengan baik. Amin.
Senge Angel. Alhamdulillah, puji Tuhan. Akhirnya ya, thank you banget. Buka puasa ya Gan ya. Yoi, Gimana ngenyang pol. sejauh ini puasa hari ini dan kemarin-kemarin lancar nggak? Lancar sih, ditambah ini kayaknya gua kan kebetulan bisa puasa terus nih sampai buka puasanya pakai ini terus nih ya. Karena tadi Angel beli banyak banget, gila ini. Sampai lebaran nih kayak udah bisa dibuat. Tinggal dipanasin doang ya. Tinggal dipanasin. Benar banget. Nah, Gan, berarti kan tadi kita mungkin kayak gue ceritain experience gue pakai si Honda 19. 19 ya, 919. Nah, itu tuh tadi enak banget sayang aja, motornya bener-bener kayak nggak panas, nggak geter sekali lagi, dan ya lumayan handlingnya enak lah gitu. Walaupun kelihatan dari body gede banget ya. Gede bener. Berarti sebenarnya kalau misalkan ditanya tim Yamaha atau Honda, kalau Gani sendiri? Waduh. Honda deh. Honda. Kenapa, Gan? Karena Honda tuh gue nggak tahu kenapa dari cc yang kecilnya sampai yang gedenya itu bener-bener tuh sekarang tuh ngebakar, apa bukan ngebakar ya, gimana ya? Hati-hati banget nih. Maksudnya oke, gini aja deh, secara dari motor 2 taknya, motor Honda itu tuh motor yang paling, menurut gue paling mahal. Harganya tuh naiknya drastis. Oh, berarti dia harga si motornya maksudnya stabil gitu ya, nggak yang... Oh, nggak stabil lagi, malah meninggi banget gitu. Maksudnya stabil tinggi. Salah satunya itu ya, cuman kalau yang kedua, desain Honda dari dulu tuh keren. Dia itu nggak mementingkan kecepatan doang, cuman dari handling atau desain itu tuh dipikirin banget sama dia. Makanya tuh gue suka banget sama Honda. Emang gitu. sih, aku setuju banget, orang bilang kalau misalkan mau cari motor nyaman ya Honda. Honda? Nggak. Kebetulan lagi mau apa tadi bilang bikin motor terus pengen nyari showroom Iya nih Honda. bener. Kemarin kan tuh gue jadi lagi habis teman gue habis ngebuat Kawasaki tua juga. Pas ngebuat Kawasaki, kita buka di dealer Kawasaki dan kontainer rame. Pengen tuh, misalnya kalau tiba-tiba mungkin Honda mau mewujudkan impian gue itu. Yes, gitu. boleh. Jadi lagi nyari banget showroom Honda dan waktu dekat ya kan. Berarti motornya udah mau selesai atau gimana? Oh tidak, itu yang punya motor yang di belakang. Saya ngerjain motor. Ngerjain, oh jadi bos ngerjain motor. Iya benar. Jadi dia bilang kan digaji nih, sebenarnya duitnya balik lagi ke gua. Oh iya ya. Oh iya. Nggak bilang juga ini, kurang ajar ya. Waduh, semua kebuka di sini ya kan. Benar. Nah, kalau misalkan sehari-hari berarti Gani sibuknya ngapain sih? Kalau keseharian mungkin sekarang lagi rajin-rajinnya banget konten. Cuman lebih sering itu ke bengkel. Karena banyak makin kesini ya ternyata orang peminat main motor tua tuh makin banyak. Yang moge-moge tua gini, kebetulan mereka sealiran semua sama gue, minta gue, Mas Gani originalin dong motornya. Jadi gue kayak melakukan pemesan dari luar karena ternyata spare part kan tuh adanya dari Jepang langsung. Gitu ya? Nah biasanya melewati temen di sana, habis itu kirim barang ke sini, nah gitu sih. Jadi orang tuh pengen, karena gue tuh ngerti history motor-motornya. Jadi orang tuh makanya pengen banget di gue. Di handle Gitu. sama orang yang tepat lah ya. Yoi, kalau dia mau naruh boleh. Nah, boleh. Padahal slotnya udah banyak banget nih, pasti ngantri ya. Sebenarnya iya sih, ntar dulu deh. Tapi bisa lah dikondisikan. Benar, Jadi benar. kalau, nah tadi Gani sempat mention komunitas motor-motor jadul, itu ada Gan? Ada, namanya itu Tim Ogre. Tim Ogre. Ogre tuh kayak familiar, kata-katanya apa artinya ya? Ogre sebenarnya kalau di bule sendiri pun kan ogre tuh kan Ogre itu tuh- Shrek ya. Ogre, iya. Pemikiran aku tuh kayak Shrek gitu. Iya bener, sebenarnya itu ada singkatan sih. Jadi ogre itu onigiri, G-nya itu sebenarnya aduh ini nggak jelas banget. Sebenarnya gangsta gitu, kayak ngasal gitu. Terus revolution, kenapa onigiri? Karena kita semua itu kan suka sama aliran Jepang. Ya. Dan kebetulan kita semua kalau kemana-mana tuh biasanya nyarinya onigiri gitu karena simpel makannya bener-bener. gitu. Padahal mah lontong bukan onigiri. Gini. Kalau saya itu nama kota deh. Hah? Onigiri. Wonogiri. Oh, oh iya ya, gue Dibantu lupa dong. Angel orangnya gini ya lupa saya. Ya dibantu banget nih. Oke. Nah, biasanya kegiatannya apa aja nih Gan? Selain mungkin kayak misalkan namanya San Mori bareng sama tim Ogre ini kan pastinya ngebahas motor-motor yang keluar pada saat itu kan. Biasanya ngapain aja sih? Atau ngebahas motor-motor anggota lain kah? Oh enggak, jelas. Malah kalau kita ngumpul kita hampir nggak pernah ngebahas motor.
malah gosip dah. Bilang gosip ya. Iya, itu udah pasti karena maksud gue sih lebih rileks gitu sih karena ketika kita ngumpul kita nggak usah ngomongin kerjaan deh karena udah pusing dan nggak usah ngomongin motor karena motor kita pun semuanya udah bikin pusing motor-motor tua kan. Problemnya apa sih kan biasanya kalau motor-motor tua gitu? Biasanya itu dari kebanyakan ya mostly itu kelistrikan. Kelistrikan yang nggak benar biasanya itu kita dapat keadaan udah busuk. Orang-orang sebelumnya udah pada ngakal-ngakalin. Nah jadi akhirnya yang ngebuat mesin motor itu tuh jadi nggak enak. Ya gitu nggak lah. sehat lagi gitu ya. Benar. Kalau kayak Vespa gitu gimana, Jan? Beda nggak Vespa yang kan ada juga Vespa antik kan, dengan motor-motor big bike vintage kayak gini. Gani interest juga ke sana kah atau cuman big bike only nih? Kalau gue sih so far big bike yang Jepang only sih. Kalau gue dari dulu berusaha menyukai Vespa juga, pengen tahu mengenai Vespa, cuman sampai sekarang tuh belum ada orang yang tepat buat apa ya, yang ngeracunin gue lah kayak gitu. Mesti gitu sih. Cuman kalau emang ada di luar sana sih, misalnya kayak mau ngajakin gue naik Vespa atau apa. Restorasi Vespa baru gitu kan? Wah ya jujur sih gue kalau ngerestorasi Vespa itu agak riskan sebenarnya kan, karena mereka tuh bahannya kan besi ya atau apa ya, itu ngeri sih gitu sih. Belum lah ya kalau ke arah sana gitu. Belum ya. sih itu profesional banget biasanya kalau mereka ngerjain tuh. Bener, takutnya ngoprek-ngoprek, ngebuka nggak bisa balikin motor orang. Itu biasanya gue tuh udah sotoy buka tangki nggak bisa masangnya lagi udah. Mas, motor saya ini, balikin. Yang pusing Ya gitu. berarti belakangan ini ya lagi sibuk konten aja ya Gan ya. Konten, bengkel benar. Konten bengkel gitu. Ya udah kalau gitu Gan, thank you banget. Oke, udah thank you boleh juga Bu Angel. main kesini. Thank you juga nih udah jamuan harusnya gue yang jamuin loh. Kenapa jadi? Thank you banget nih buat jajanan nih Bu Angel. Aduh, nggak enak banget. Aman banget. Maaf nih segini aja. Enggak, ini udah sangat berarti. Dia bahkan ngasih ke sapam gue loh. Jadi sekarang sapam gue nih kalau ngebukain gue, cepet jadinya ya. Udah nggak lemes lagi sekarang gitu. Dari jarak 10 km udah ngebuka. Udah ngebuka sekarang. Oh ini yang kemarin ngasih lontong gitu. Itu saya Angel, makanya pemberian kecil bisa menjadi besar untuk orang lain. Benar Amin. banget. Oke, kalau gitu saya Angel thank you banget udah stay tune selama konten Betak Sambal ini. Nantikan episode-episode berikutnya dan make sure saya Angel follow Instagramnya Gani Rahman di bawah ini, follow seluruh sosial medianya, IG, TikTok ada, YouTube ada. YouTube ada. Nah, dari semuanya mana yang paling menghasilkan? Paling menghasilkan Instagram sama. Oh iya kan, endorse ya. Benar, lebih kenceng. TikTok udah gede malah gitu-gitu. Aduh, apalagi YouTube sayangan sekarang udah banyak. Aduh, itu dia. Aduh. Nanti lah ya, next episode kita bakalan bahas Gani lebih dalam lagi, apalagi juga termasuk Gani ini sepuh di dalam dunia per-YouTubean motovlogger ya nggak sih? Iya, nggak bisa gue bilang iya juga lah. Tahun berapa? 2017. Iyalah 2000 udah dinosaurus itu. Dinosaurus. Bu Angel artis lama ini. Minta apa? Nah, musik ya maksudnya. Kalau mau G ada di belakang sini. Oke, saya Angel, sampai ketemu di Betak Sambal episode berikutnya. Bye bye.